Inilah si Meme dan si Mola yang dulunya terkena skepis atau yang juga sering kita sebut dengan kudis. Si Meme dan si Mola ini tersembuhkan dengan pengobatan yang dilakukan secara mandiri dan dilakukan di rumah saja. Hai teman-teman pencinta kucing, selamat datang di My Channel. Terima kasih atas kunjungannya, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam persahabatan. Tahukah teman-teman, skepis atau yang juga kita sebut dengan kudis pada kucing dapat menular pada anak-anak? Kali ini saya akan berbagi sebuah pengalaman nyata tentang cara untuk mengobati skepis atau kudis dengan cara yang aman, mudah, murah, dan kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Dan ini sudah terbukti pada Mola dan Meme dengan kesembuhannya dari kudis ataupun skepis. Kucing biasanya menjadi sahabat bermain yang suka dibelai dan digendong terutama oleh anak-anak. Maka waspadalah, karena skepis atau kudis pada kucing bisa menular pada manusia, terutama anak-anak. Tidak berlebihan jika kita waspada terhadap skepis atau kudis pada kucing ini dan berupaya untuk mengobatinya dengan cara yang cepat, tepat, aman, ampuh, dan terbukti keberhasilannya. Mengenali skepis. Skepis atau kudis adalah penyakit kulit pada kucing yang menyebabkan gatal-gatal, iritasi kulit, dan bahkan kulit bergerak. Yang sering terjadi, skepis atau kudis menyerang wajah atau telinga. Jika tidak segera diobati, maka dapat menyebar ke seluruh tubuh kucing. Ciri-ciri jika manusia tertular skepis kucing: bentol-bentol pada kulit yang disertai gatal dan memerah. Sejauh ini ada dua cara untuk mengobati skepis pada kucing. Yang pertama, bawa ke dokter hewan. Yang kedua, obati dengan cara mandiri dengan cara yang mudah, murah, terbukti keampuhan dan keamanannya. Jika dibawa ke dokter, biasanya akan diberi obat antiparasit, misalnya ivermectin, baik yang diminumkan, dioleskan, ataupun disuntikkan. Kucing akan terlihat benar-benar sembuh jika dalam perawatan kurang lebih 1 bulan. Makanya kita harus sabar dan telaten untuk mengobatinya, teman-teman. Sekarang kita akan membahas cara pengobatan yang kedua. Pengobatan yang bisa dilakukan sendiri di rumah dengan cara yang aman, murah, mudah, terpercaya. Karena saya telah memberikan pengobatan kepada Meme dan Mola, kucing piaraan saya yang dulunya terkena kudis ataupun skepis, maka saya bisa mengatakan bahwa pengobatan ini aman dan efektif, teman-teman. Sedikit cerita, teman-teman, bahwa dulu si Meme dan si Mola waktu masih kecil terjangkit kudis ataupun skepis yang nampak jelas pada bagian belakang telinga, hingga bulu bagian belakang telinga habis rontok dan terdapat kerak-kerak pada telinga. Saat kita pegang dan kita amati, ternyata kudis telah menyebar ke seluruh tubuh dengan terdapatnya kerak-kerak kecil di hampir semua bagian tubuh. Kucing sering menggaruk-garuk tubuhnya dan menyedihkan, teman-teman, karena terlihat sangat kurus. Dan karena anak-anak di rumah sangat suka dengan kucing, maka saya harus segera mengobati kucing agar tidak menularkan skepis pada anak-anak dan agar kucingnya menjadi cantik dan tersembuhkan. Dengan saran dari seorang peternak senior, maka kita mulai pengobatan. Jangan skip ya, teman-teman, agar tidak melewatkan poin-poin penting untuk lebih memastikan prosentase kesembuhannya. Di sini, obat ampuh dan aman yang kita bahas adalah dosis tepat dari insektisida diazinon. Tentunya teman-teman semua sudah tidak asing dengan diazinon. Ini adalah obat yang diformulasikan khusus untuk serangga, cenderung untuk aman kucing atau ternak berdarah merah lainnya. Diazinon ini sangat mudah ditemukan di banyak toko-toko pertanian ataupun toko-toko online lainnya. Dan satu lagi, teman-teman, gunakan diazinon yang bertutup hijau ya, teman-teman. Mari kita siapkan bahan dan perlengkapannya. Yang pertama, 1 botol diazinon. Buka tutup botol diazinon dan lubangi dengan lubang yang kecil ini untuk memudahkan penakarannya. Yang kedua, air putih biasa, air yang bersih. Yang ketiga, tudar
Isi tudor hampir penuh dengan air yang bersih. Kemudian teteskan 15 tetes diasinon. Kemudian semprotkan merata pada kucing yang terkena skepis ataupun kudis teman-teman. Usahakan tidak terkena mata. Walaupun ketika kucing ini selesai diobati, mereka menjilati bulu-bulu mereka yang basah terkena obat, itu tidak akan membuat mereka keracunan teman-teman. Gosok merata seluruh bagian tubuh yang terkena skepis atau kudis teman-teman, agar obat ini bisa menyentuh bagian tubuh yang sakit. Setelah dilakukan pengobatan, kucing tidak perlu dibilas teman-teman, biarkan bulu-bulu kucing mengering dengan sendirinya. Ulangi pengobatan 4 hari 1 kali, dan akan lebih efektif lagi sebelum diobati, kucing dimandikan dengan air hangat, kemudian dijemur sampai kering. Setelah kering lalu dilakukan pengobatan. Biasanya untuk pengobatan skepis yang belum terlalu parah seperti meme dan mula kucing saya, diperlukan waktu 20 hari untuk mencapai kesembuhan, dan kita tinggal menunggu bulu-bulunya untuk tumbuh kembali. Dan inilah meme dan mula yang tersembuhkan dari skepis atau kudis dengan pengobatan yang dilakukan dengan cara mandiri. Sedikit catatan kecil teman-teman, bahwasannya di tempat kami diasinan sangatlah murah. Di botol kecil harganya berkisar 20 ribuan. Mungkin tidak jauh berbeda dengan di tempat teman-teman, dan ini mudah sekali didapat di toko-toko pertanian ataupun di toko online. Di tempat kami biasanya diasinan digunakan untuk mengobati berbagai penyakit pada hewan ternak, misalnya gudik yang menyerang kambing ataupun sapi, serta kutu-kutu yang membandel yang menyerang kambing sehingga membuat kambing menjadi sangat kurus. Juga bisa diaplikasikan untuk hewan lain, misalnya gudik yang mengerikan pada anjing, tetapi dengan dosis dan cara yang tepat untuk mendapatkan kesembuhannya. Beberapa penyakit yang berbeda pada hewan memerlukan cara pengobatan yang berbeda pula. Untuk itu, kita akan membahas tentang cara-cara pengobatan ini di video-video berikutnya. Dan untuk teman-teman yang ingin menambahkan, bertanya, atau berkomentar, silakan masuk ke kolom komentar ya teman-teman. Saya sangat menghargainya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pengalaman kecil ini bermanfaat untuk kita dan menjadi berkah buat hewan-hewan kesayangan kita. Untuk like dan subscribe dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat beraktivitas.